Baik. Kalau misalkan ada suami yang sudah menikah secara resmi nih Pak, memang sudah tercatat di negara begitu. Kemudian dia menikah lagi dengan perempuan, nikah siri begitu, dan tidak memberitahu istri pertama. Dalam hal ini, apakah bisa istri pertama ini melaporkan tindakan suaminya sebagai tindak pidana, misalnya dengan pasal perzinahan begitu, atau ada pasal lainnya begitu Pak Zainal? Oh, jadi gini Mbak, kalau setiap warga negara, ya, setiap warga Indonesia kan berhak untuk membuat laporan kalau merasa didolimi atau merasa dirugikan. Nah, itu bisa melakukan upaya hukum, entah itu ke pidana atau ke perdata. Kalau mau laporan ke polisi bisa saja dengan dugaan, misalnya tadi perzinahan pasal 284 ya KUHP pidana. Bisa saja. Namun pada prosesnya ini nanti ini tidak memenuhi unsur, Mbak. Kecuali perzinahan itu dilakukan dengan pasangan selingkuh yang terikat dengan perkawinan yang lain. Misalkan seorang suami berselingkuh dengan istri orang lain. Nah, itu baru bisa masuk dalam pasal. Kalau itu ternyata laki-laki tersebut walaupun terikat perkawinan dengan yang lain, namun dia menikah siri dengan segadis ataupun janda, gitu, yang tidak terikat dengan perkawinan yang lain, ya tidak masalah. Karena dalam hukum Islam dibolehkan menikah sampai 4 kali, kan gitu. Jadi untuk melaporkan boleh saja, itu hak setiap warga negara kalau merasa dirugikan, tapi dalam implementasinya ini itu tidak memenuhi unsur tindak pidana. Begitu. Berarti soal pasal perzinahan ini memang keduanya, misalnya pasangan nikah ini keduanya sama-sama harus menikah terlebih dahulu ya. Maksudnya memang terikat dengan pernikahan dengan pasangan yang lain begitu Pak Zainal? Iya, kalau kalau perempuannya tidak terikat dengan pasangan yang lain, ya tidak masalah. Jadi perzinahan ini kan kalau dia tidak terikat dengan pasangan yang lain kan artinya tidak ada yang dirugikan dari perempuan ini. Kalau di sini kan perempuan itu kan tidak boleh poliandri, ya. Kalau laki-laki kan boleh poligami kan gitu. Kalau pasal pidana lainnya mungkin ada nggak sih Pak Zainal ketika istri pertama ini ingin melaporkan pernikahan sirinya suaminya dengan wanita lain begitu? Kalau pernikahan siri susah ya, tapi yang timbul itu adalah kalau justru melakukan pernikahan resmi dengan mengubah data, misalkan di situ di KTP kan tertulis status kawin, terus membuat satu identitas baru dengan misalkan duda, cerai hidup atau cerai mati, intinya mengubah data tersebut. Nah, itu bisa menjadi pidana dengan mengubah dokumen itu pasal 263, itu bisa saja. Jadi kalau semasa itu hanya terkait karena dia menikah siri, untuk perzinahannya tidak bisa, Mbak. Ini saya sebelumnya sempat melakukan observasi gitu Pak secara internet gitu. Ketika melihat pernikahan siri ini ternyata di pasal 279 KUHP ayat 2 ini mengatakan bahwa barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Apakah ini termasuk dengan perkawinan siri Pak Zainal? Tidak, kan ini kan tidak terikat dengan perkawinan yang lain. Ya toh, bukan perempuannya. Kalau
apa itu tadi, kalau laki-lakinya itu tadi mengubah data atau dia terikat dengan pernikahan yang lain dan dia menikahi seorang yang berstatus istri orang juga. Nah, ini baru timbul pidana. Kecuali ini kalau di ASN ya kalau PNS itu, nah itu mungkin ada kena pasal lain. Biasanya itu nanti entah terjadi pemecatan atau bagaimana. Nah itu, tapi kalau untuk pidananya kalau dengan dakwaan pasal tersebut, dugaan melanggar pasal tersebut, itu tidak memenuhi unsur, Mbak, kalau itu. Baik, karena memang pernikahan itu tadi memang mengatur soal pernikahan yang secara tercatat begitu ya Pak Zainal ya. Ya, karena kan begini, kecuali itu tadi dia menikah secara resmi dengan mengubah data, gitu, tanpa seizin istri pertama. Kalau poligami kan ini sudah dilegalkan, tapi kan dengan berbagai persyaratan. Kita harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Nah, kalau hal-hal tersebut dilewati, nah itu mungkin bisa kena pasal tersebut. Baik. Itu tadi balik lagi kalau memang untuk setiap warga negara ini berhak untuk melaporkan, tapi kembali lagi untuk realita dalam pengadilannya begitu ya Pak Zainal ya. Masih dari kasus di pertanyaan yang sebelumnya nih Pak, untuk pernikahan siri, apakah penghulu yang menikahkan atau saksi-saksi dalam pernikahan tersebut bisa dipidanakan nggak Pak? Untuk tadi, misalnya istri pertama tadi ingin memidanakan suaminya. Ya tentu saja kan begini Mbak, pelaku utamanya saja tidak bisa dipidanakan karena tidak memenuhi unsur, apalagi hanya turut serta ya. Karena pasal 55 nih. Nah kalau yang pelaku utamanya itu bisa dikenakan pidana, ya yang membantu tentu saja turut serta itu bisa. Nah, namun kan untuk pasal perzinahan itu kan saya yakin karena sudah berbagai perkara kebetulan ya kita tangani saat praktisi itu tidak jalan Mbak, karena tidak memenuhi unsur. Demikian. Baik. Contoh kasus lain nih Pak, misalkan ada suami istri ini sudah pisah ranjang, lalu istrinya ini berada di luar negeri, sementara suaminya ini sudah memiliki calon istri lain, sehingga upaya mengurus perceraian ini secara legal dengan istri pertama itu terbentur dengan posisi istri yang sedang di luar negeri. Suami itu akhirnya menikah siri dengan calon istrinya. Dalam kasus ini bagaimana Pak nanti agar pernikahan yang bisa dicatatkan? Ya tentu saja pernikahan sebelumnya harus diselesaikan dulu Mbak. Jadi harus mengajukan dasarnya ke pengadilan agama ya. Jadi kalau mau mensahkan untuk calon istrinya untuk terjadi pernikahan yang resmi agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, pernikahan dengan istri yang pertama itu tadi, yang sah itu tadi, ya harus diputuskan dulu, dibatalkan dulu. Jadi diceraikan. Jadi mengajukan ke pengadilan agama untuk, karena di situ kan secara sah dia sebagai istri, maka juga harus ada perceraian juga, ada putusan dari pengadilan juga untuk perceraian tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.